Kristus. Jadi keyakinan saya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita, yang mampu menolong memberkati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu, biar firman menjadi berkat kekuatan bagi kami. Firman-Mu terang hidup dalam jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke 133 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memintakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kunci kita diberkati Tuhan apabila kita hidup rukun, kita hidup saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Yang firman Allah berkata, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tema firman Allah pagi hari ini, tekanan dan bahaya ancaman kehancuran pada keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setan sangat mengerti sekali bahwa apabila keluarga itu rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan berikan, akan Tuhan limpahkan di sana. Sebab itu strategi dari setan adalah menghancurkan keluarga. Dan itu menjadi target dari setan, supaya setiap keluarga Kristen itu hancur. Setiap keluarga Kristen itu diperhadapkan dengan segala macam masalah supaya hancur. Ada beberapa hal yang kita akan lihat yang dapat mengakibatkan keluarga kita hancur. Yang pertama, saudara, adalah meningkatnya hidup egoisme manusia. Jadi kalau hidup manusia sudah mulai timbul egonya, maka itu berbahaya. Di dalam rumah tangga itu sangat berbahaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 firman Allah berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau dalam rumah tangga itu tidak boleh, saudara. Suami tidak boleh mencintai dirinya sendiri. Istri tidak boleh mencintai dirinya sendiri. Mereka harus saling mencintai. Keluarga dibangun dengan rasa cinta. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu harus berkorban. Untuk memperjuangkannya, kita harus berkorban. Sehingga terbangun satu hubungan yang saling mengasihi di sana, saling menghormati di sana, saling menyayangi di sana. Dan keluarga itu akan hidup bahagia, hidup rukun. Maka berkat Tuhan akan di sana, Tuhan akan berikan. Terkadang suami mungkin capek, tapi dia harus menjalankan tanggung jawabnya untuk menyayangi istrinya, mencintai istrinya, supaya terjadi kerukunan. Tetapi pada akhir zaman yang kita lihat, sifat egois lebih kuat dari rasa cinta kepada pasangan. Banyak suami yang lebih menuntut, banyak istri juga yang mau menuntut terus, tapi tidak mau berkorban. Dia tidak mau berbagi. Ini bahaya. Lama-kelamaan keluarga itu akan hancur. Ketika istri dalam tekanan terus, di mana selalu dituntut oleh suami dengan segala macam tuntutan-tuntutan, pada satu saat dia akan merasa tidak sanggup. Demikian sebaliknya suami. Tapi kalau cinta itu saling berbagi, saling berkorban satu dengan yang lain. Nah, kita harus waspada dengan situasi ini. Jangan-jangan itu yang sementara saya lakukan. Saya menjadi orang yang egois, mencintai diri sendiri. Tidak peduli lagi dengan keluarga, tidak peduli lagi dengan istri, tidak peduli lagi dengan anak-anak. Yang penting saya, yang penting kebahagiaan saya. Pokoknya semua untuk saya.
Kita tidak peduli orang di sekitar kita, bagaimana keadaan mereka. Yang penting saya harus sehat. Yang penting saya tercukupkan. Yang penting saya tidur nyenyak dan lain sebagainya. Walaupun ada orang-orang di sekitar kita, orang yang harusnya kita kasihi, kita harus berkorban untuk mereka, kita abaikan. Nah, ini sangat berbahaya. Dan Tuhan tidak mau. Kita harus ingat, ini jebakan setan, cara setan untuk menghancurkan keluargamu. Karena ketika kita mengalami kehancuran keluarga, maka berkat Tuhan akan jauh dari kita. Akhirnya yang rugi kita. Nanti kita menyesal ketika segala sesuatu sudah terjadi. Nah, sebelum terjadi, kita harus lihat, kita harus belajar firman Tuhan, kita harus berdoa, bertanya kepada Tuhan supaya kita terfokus pada keluarga, bukan pada diri sendiri. Yang kedua, kehancuran keluarga itu terjadi oleh karena manusia mulai diperbudak dengan uang, dengan harta. Suami jadi tidak jujur, suami jadi tidak tulus, jadi kehilangan ketulusan dan kejujuran karena manusia lebih fokus atau telah diperbudak dengan uang. Saudara, bagaimana mau bahagia di rumah? Ada suami yang umpetin uang, simpen uang, sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Atau ada suami lebih fokus mencari uang terus cari, pokoknya banting tuang siang malam mencari uang. Terkadang justru uang menjadi alasan ketidakpedulian kepada keluarga. Uang menjadi alat untuk menyatakan suatu kebenaran yang seharusnya bukan suatu kebenaran. Ada suami yang merasa ini yang saya lakukan ini benar, saya mencari uang, saya banting tulang, dan ini semua untuk keluarga. Saya mau katakan, berapa banyak uang yang engkau dapat, berapa banyak yang engkau miliki, tapi kalau istrimu, kalau anakmu tidak bahagia, percuma itu semuanya. Demikian istri akan menjadi sia-sia semua kalau fokusnya hanya uang. Ada begitu banyak anak-anak yang hancur kehidupannya karena melihat temannya yang uangnya banyak, fasilitasnya mewah dan lain sebagainya, sehingga dia merasa rugi dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang hidupnya pas-pasan. Akhirnya dia berontak, melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang ingin mewah, yang ingin sama seperti orang lain. 1 Timotius 6 ayat 10, firman Allah berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang tidak salah, tetapi kalau fokus kita sudah jadi utama tentang uang, duit semata, maka itu bahaya. Saya katakan tadi, kita bisa mengorbankan hal yang paling berharga, paling bernilai dalam hidup kita hanya karena kita cinta uang. Ada begitu banyak yang saudara lihat keluarga berantakan karena uang. Ada orang menggadaikan imannya karena jabatan, ujung-ujungnya karena uang. Ada orang meninggalkan imannya hanya karena ingin menikah dengan orang kaya dan lain sebagainya. Kalau kita sudah cinta uang, Tuhan pun kita sudah lupakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sangat berbahaya. Uang dapat merusak cara berpikir kita, di mana orang akhirnya kehilangan ketulusannya, kehilangan kejujurannya, orang jadi korupsi dan lain sebagainya. Bukankah itu menghancurkan keluarga? Kalau suami sudah tertangkap korupsi, masuk penjara, betapa sedih hati istrinya, anak-anaknya. Cuma karena ingin memuaskan nafsu, supaya dilihat orang kaya, supaya dilihat banyak uang. Hal yang ketiga, saudara,
penyebab keluarga hancur, yaitu nilai-nilai penghormatan kita kepada Tuhan sudah hilang. Saudara, berapa banyak orang datang ibadah, tapi hatinya sebenarnya tidak di gereja. Itu menyakitkan hati Tuhan. Ada di gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti menyembah Tuhan, padahal hatinya di luar sana, memikirkan hal-hal yang di luar surga, di luar Tuhan. Itu sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan saja sudah tidak dihormati, kalau Tuhan saja sudah tidak dihargai, nah bagaimana dia mau menghargai keluarga? 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi ada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Secara lahiriah mereka datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak dalam ibadah, tidak kepada Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan. Kita harus hindari hal-hal seperti itu. Kita harus mengutama, yang terutama dalam hidupku adalah memuliakan Tuhan. Ada pujian yang luar biasa. Segala-galanya pokoknya yang utama adalah Tuhan. Kalau kita juga menempatkan keluarga yang utama, itu juga salah. Sebab itu Tuhan yang utama. Semuanya yang terutama, yang terdepan, yang mulia adalah Tuhan. Kalau kita sudah bisa memberikan penghormatan kepada Tuhan dengan sungguh, dengan benar, maka saya yakin, saya pasti keluarga saudara akan memberikan penghormatan sama pula. Karena Tuhan memerintahkan untuk menghormati keluarga, mencintai keluarga, menyayangi keluarga. Yang keempat, saudara, yang dapat menghancurkan keluarga, bahaya yang dapat menghancurkan keluarga, yang keempat adalah pengkhianatan yang disebabkan oleh karena komitmen moral suami istri itu rendah atau sudah hilang. Saudara, di luar sana banyak orang yang hidup dalam persinahan. Kenapa? Karena komitmen moralnya sudah rendah. Suami kalau melihat istri tidak ada gairah, tapi melihat orang lain itu sangat bergairah. Istri sudah kehilangan gairah melihat suaminya, entah sudah tua atau tidak punya uang dan lain sebagainya. Tapi melihat keluar, gairahnya begitu sangat tinggi, sehingga banyak terjadi persinahan. Kita tidak boleh hanya melihat dunia, tetapi di lingkungan kita pun, dalam gereja, dalam kekristenan, itu tidak terlepas dari hal-hal seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena komitmen moral suami dan istri sudah menjadi rendah, sudah turun, sehingga terjadi pengkhianatan di sana. 2 Timotius 3 ayat 4 firman berkata, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tapi saya mau ingatkan saudara, semua tindakan yang kita lakukan, semua kenikmatan dunia yang kita alami, yang kita rasakan, semua itu harus kita bayar dan akan kita bayar. Saya tidak tahu berapa lama kita akan mendapatkan kenikmatan secara duniawi. 1 tahun, 2 tahun, pada akhirnya kita mati. Setelah kita mati, semua kenikmatan duniawi, semua nafsu duniawi yang kita lakukan, kita akan bayar. Kita akan bayar di neraka untuk selama-lamanya.
Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, kita harus berpikir panjang. Firman Allah berkata, mereka suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikir dulu, ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ini benar enggak? Ini menyakiti istri, menyakiti suami atau tidak ya? Kalau kita berpikir panjang, kita bisa mendapatkan, wah ini boleh, ini tidak boleh. Saya hanya boleh mencintai suami, saya hanya boleh mencintai istri, saya hanya boleh hidup bersama dengan istri. Di dalam hidup keluarga, di dalam memenuhi kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Di luar itu tidak boleh. Kalau kita melakukannya, saya mau katakan bahwa Tuhan akan menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Firman Allah berkata, maka berkat-berkat yang Tuhan siapkan, berkat kehidupan untuk selama-lamanya akan diambil oleh Tuhan. Dan kita akan mengalami hukuman daripada Tuhan. Kita akan mengalami kebinasaan dalam hidup kita, dalam pribadi kita. Bahkan kita mencelakakan banyak orang oleh karena tindakan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu saya mau katakan saudara, inilah bahaya-bahaya yang dapat menghancurkan keluarga kita. Sangat sederhana, tetapi sangat berisiko kalau kita tidak hati-hati. Kita harus waspada. Kita harus benar-benar berkomitmen yang kuat dalam hidup kita. Untuk kita harus menjaga kerukunan dalam rumah tangga kita. Supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran yang sementara terjadi hari ini. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam keluarga. Supaya keluarga kita terjaga dengan baik. Dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Tidak menjadi ukuran berapa banyak uang yang kita miliki. Ukuran kebahagiaan bukan diukur dengan berapa banyak harta yang kita punya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi kalau kita menjaga kerukunan, saling menghormati, saling menyayangi, saya yakin dan saya percaya kita bisa hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Kita hidup dalam kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi ingat, jebakan-jebakan yang setting oleh setan untuk membuat keluarga kita hancur. Kita lawan semuanya, kita tinggalkan semuanya. Egoisme yang lahir dari hidup kita, yang hanya ingin kita sendiri dihormati, disayangi dan lain sebagainya, hanya mementingkan di sini, kita buang. Cinta uang, diperbudak dengan uang, kita buang semuanya. Menghormati Tuhan, kita utamakan dalam hidup kita. Jangan munafik. Dan kita harus hidup dengan komitmen moral yang kuat, bukan komitmen moral yang rendah. Itu sangat berbahaya, karena di situ akan lahir persinahan-persinahan yang dapat menghancurkan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan berdoa buat saudara, supaya saudara dapat menjaga benar-benar hidup kerukunan keluarga saudara. Anak-anak, ayo hormati orang tuamu. Mereka sudah berjuang membesarkan engkau. Engkau hormati, engkau sayangi orang tuamu. Jangan hanya menuntut. Jangan kau melihat di luar sana ada begitu banyak kemewahan, lalu kau menuntut harus sama seperti mereka. Saya mau katakan, apa yang engkau miliki itu sudah pengorbanan yang luar biasa yang sudah diberikan oleh orang tua. Hormati mereka, sayangi mereka, supaya engkau akan diberkati, supaya hidupmu ke depan akan diberkati oleh Tuhan. Suami, hormati istrimu, sayangi istrimu. Demikian istri, hormati dan sayangi suamimu. Orang tua, sayangi anak-anakmu. Jangan engkau terlalu banyak menuntut kepada mereka. Sayangi mereka. Ketika engkau menyayangi mereka, maka mereka akan menerima dan mereka akan membalas dengan perbuatan-perbuatan baik, prestasi-prestasi yang baik di dalam kehidupan mereka. Saya akan berdoa buat saudara, jadilah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, jauh dari kehancuran. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati setiap kami yang ada, supaya keluarga kami terjaga oleh Tuhan, supaya kami tetap hidup rukun, supaya kami tetap hidup saling menyayangi satu dengan yang lain, seperti firman-Mu, seperti perintah-Mu ya Bapa dalam surga. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melakukannya, maka Engkau memberkati keluarga kami. Jauhkan dari jebakan-jebakan setan, jauhkan dari tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan keluarga kami. Dalam nama Yesus, Kau singkirkan semuanya.
Dan Tuhan tutup bungkus kami, tutup bungkus keluarga kami dengan kuat kuasa ya Bapa, supaya kami boleh hidup bertahan di dalam rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang menghormati Tuhan, yang menghargai Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.